Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham SMGR ya. Kemarin ada request di komen di video saya yang sebelumnya. Ingin dibahas saham SMGR karena sudah turun cukup dalam. Ini dari awal tahun sampai per hari ini tanggal 13 Juni itu sudah turun 43,9% ya, hampir separuh ya kalau teman-teman beli di sini. Kalau belinya sebelumnya ya mungkin sudah 50% lebih. Nah, kira-kira kenapa saham ini turun? Nanti kita akan bahas di video ini. Siapa yang menurunkan? Kemudian setelah harganya di sini, apakah ini saat yang tepat untuk membeli? Ya, kita akan bahas secara singkat di video ini ya. Oke, sebelumnya saya akan membahas dulu. Ini adalah analisa saham SMGR yang saya sudah pernah upload per tanggal 14 Maret 2024. Waktu itu harganya masih 5.800 dan saya prediksi harganya akan turun ke 5.600, tapi dia koreksi dulu ya. Karena ini membuat garis resisten dan support, jadi sesuai. Namun seperti yang tadi kita lihat, harganya setelah saya review nggak sampai ke 6350 ya koreksinya, tapi hanya ke 5.900. Habis itu dia terjun ke bawah sampai harga saat ini 3.650. Nah, kira-kira kenapa teman-teman ya? Kita akan bahas kalau kenapa mungkin kita bisa cari tahu dari sisi laporan keuangannya dulu. Kenapa? Ya, ini laporan keuangannya teman-teman ya, laporan keuangan dari SMGR di kuartal 1 2024. Kita cek secara asetnya. Ya, singkat saja, ini asetnya turun 800 miliar ya. Asetnya turun 800 miliar teman-teman ya. Tapi nggak terlalu signifikan ya turunnya. Kemudian kalau kita cek dari penurunannya itu, liabilitasnya ini turun 1,2 triliun, jadi lebih banyak liabilitasnya nih teman-teman ya. Mestinya ekuitasnya naik ya. Ya, ini ekuitasnya naik. Jadi turun tapi secara struktur membaik karena liabilitasnya turun dan ekuitasnya naik. Nah, kita cek dari pendapatannya tadi secara aset turun, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah ya, aset turunnya nggak terlalu signifikan, hanya 800 miliar. Ya, baik-baik saja secara balance sheet. Kita lihat dari kinerja perusahaannya, untuk pendapatannya ini memang turun ya. Kita lihat turunnya 8375 ke 8935 ya. Turunnya hanya 6% ya pendapatan ya. Labanya turunnya 470 19% ya, labanya memang turun 19%, tapi harga sahamnya turunnya sampai 40% lebih ya. Sebenarnya ini penurunan yang wajar ya. Kita lihat coba cash flow-nya. Ini juga masih positif saja, bahkan lebih tinggi. Investasi masih dilakukan, bahkan lebih banyak lagi. Pendanaan juga masih negatif, jadi masih cenderung membayar daripada menambah hutangnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal 1 2024, nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Kemudian kita cek ya dari materi Pubex ya, kita lihat ini mungkin ini adalah memang sektornya sedang tidak bagus ya. Kenapa? Karena kapasitas produksi dengan demand itu gapnya kita lihat jauh sekali ya, hampir setengahnya ya. Jadi demandnya itu cuma setengah dari kapasitas produksi, dan kita lihat ya ini di forecast sampai 2030 pun belum ketemu nih antara supply dan demand-nya teman-teman ya. Jadi masih ada gap di sini yang cukup jauh. Nah, mungkin ini teman-teman ya, tapi kalau kita kaitkan dengan penurunan harga di tahun 2024 tentu saja nggak nyambung. Kenapa? Karena gap ini sudah terjadi sejak 2017, 2018, 2019. Jadi ya mestinya nggak nyambung juga ya. Jadi satu-satunya yang kita bisa salahkan adalah valuasinya mungkin memang sudah terlalu mahal. Karena di video saya sebelumnya itu memang saya sebutkan harga wajarnya di kisaran harga 3 ribuan ya kalau nggak salah ya. Mungkin valuasinya mahal saja ya. Jadi kira-kira itu ya, saya rada kesulitan menemukan kenapa dari sisi fundamentalnya, kecuali dari valuasi ya. Nah, kenapanya memang sulit, tapi ya memang memang kita sebenarnya nggak perlu cari tahu kenapanya ya, kita tinggal cari tahu siapa ya. Ya, kita akan cek di sini siapa yang membuang barang yang menyebabkan harganya turun ya, terutama 2 bulan terakhir ya. Karena ini sejak bulan April ya, April, Mei, Juni ya, 2 bulan terakhir. Kita lihat ya, ini SMGR dari Mei ke Mei. Kita lihat pemilik terbesarnya di tahun lalu adalah Foreign Others di sini teman-teman ya.
25%. Kemudian terbesar keduanya ada di local insurance, ada di 18%. Kemudian terbesar ketiganya ada di reksadana asing di 17%. Kita lihat apa yang dilakukan tiga entitas terbesar ya, pemilik stok terbesar ini ya. Foreign others ini setahun terakhir buang barang ya, buang barang sudah dari 1 semester yang lalu ya, dia buang barang. Untungnya ditampung oleh reksadana nih teman-teman ya. Kita lihat ya, reksadana ini nampung ya, ketika yang terbesar satunya buang ditampung oleh reksadana ya, jadi masih aman ya. Nah, kita lihat ya, insurance juga masih nampung ya, tapi 2 bulan terakhir foreign others di sini jual barang ya. Dan ini foreign MF juga sempat 1 bulan di sebelumnya itu buang barang juga, meskipun ini sudah mulai membeli. Dan ini local insurance yang buang sangat tajam turun ke bawah ya. Jadi kita sudah tahu ya siapa yang membuang barang atau menurunkan harganya, yaitu setahun terakhir foreign others ini market maker nomor 1. Kemudian local insurance market maker nomor 2 yang membuang barangnya sehingga harganya turunnya dalam ya. Nah, kita cek teman-teman ya. Setelah tahu siapa, kita cek tanda-tandanya ya. Kita lihat tanda-tandanya, kita akan mulai kenapa kok baru turunnya di April ini ya. Nah, kalau teman-teman pegang data ini, teman-teman bisa terhindar dari penurunan yang dalam ini. Ya, kita cek dari Januari, teman-teman ya. Kita cek dari Januari ke Februari. Nah, Januari ke Februari kita lihat ya, sebenarnya ini sudah mulai buang barang ya, dan ini masif buangnya, teman-teman ya. Memang ini akan selalu tergenapi 0, teman-teman ya, kan nggak mungkin ya. Kalau ada jual 10, pasti yang beli juga 10. Tapi kita lihat tekanan jualnya ini 2,14%. Jadi ini foreign others ini agresif dalam menjual ya, ditampung oleh banyak orang ya. Jadi dari Januari ke Februari sudah ada tanda-tanda sebenarnya ya, tapi harganya masih belum kemana-mana kan. Kita lihat di sini ya, turun ya, kemudian naik lagi ya. Kemudian di nextnya kita lihat ya, di Februari ke Maret ya, Februari ke Maret foreign others sudah turun, sudah reda nih, tapi masih yang paling tinggi ya, tidak sampai 2% buangnya, tapi masih tinggi ya, 0,41 nih. Ada reksadana lokal yang ikut-ikutan buang ya di sini. Jadi ditambah local insurance nampung tapi sedikit sekali, jadi yang nampung paling banyak local ID. Ya, ini di bulan Maret teman-teman ya. Nah, di bulan Maret kita lihat ya, reksadana asing ya, terbesar keduanya sudah mulai buang barang juga. Jadi sebenarnya di sini sudah kelihatan tanda-tanda teman-teman ya, di bulan April ya, 1 April ini sudah terlihat tanda-tanda teman-teman ya. Jadi yang nampung investor lokal udah pasti nggak akan kuat. Jadi mestinya per sini, mestinya dari sini ya, hari sini sebenarnya kalau mau sudah jual atau sudah lepas barangnya mestinya. Ya, tapi ini sudah warning terakhir ya, sudah warning terakhir di tanggal 1 April ya, di mana terbesar pertama dan keduanya sudah mulai buang barang. Ditampung, penampung terbesarnya adalah investor lokal. Jadi teman-teman bisa menghindar. Kita lihat ya di nextnya ya, di Maret ke Aprilnya harganya kan turun ya. Harganya turun. Nah, kita lihat foreign others ya, beli sedikit ya. Reksadana asing jual banyak, local insurance jual banyak. Yang nampung paling banyak local ID. Ya, kemudian dari April ke Mei, local ID juga masih menampung paling banyak. Yang jualan sekarang gantian, tadi reksadana asing jualan, sekarang mulai beli balik. Ini yang jualan paling banyak gantian foreign others, ditambahin dana pensiun, tiba-tiba juga ikut buang barangnya. Ya, per lokal IS. Jadi ini masih bergantian buang barangnya ya. Lokal ID masih menampung. Ini untung ada foreign IB yang ikut membantu ya. Di April ke Mei. Berarti di tanggal 1 Juni ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Jadi yang membantu teman-teman membuang ya. Kemudian ada koreksi, kemudian dia turun lagi. Nah, berdasarkan data terakhir di Juni, apa yang harus kita lakukan? Apakah ini sudah saatnya beli? Kalau melihat data ini, ya, tentu saja ini belum saatnya beli, teman-teman ya, karena local ID masih membeli. Dan kita lihat ya, yang buang ini bukan big money yang price taker ya, tapi price maker atau pemilik stok terbanyak. Dia bisa menurunkan harga
yang sangat signifikan kalau dia mau habiskan stoknya. Ya, kecuali kalau yang buang barang foreign IS, nah itu mungkin ya paling sebulan 2 bulan saja lah turunnya, itu nggak banyak-banyak. Tapi kalau yang buang barang foreign OT ya, ini terbesar kedua ya, lokal IS terbesar kedua, ketiga, tiga besarnya buang barang ya. Sebaiknya sih jangan dilawan atau jangan ditampung dulu barangnya ya. Ini sih seperti itu ya. Kalau nampungnya barang tadi yang big money tapi bukan market maker ya nggak masalah ditampung saja. Tapi kalau yang buang market maker ya bersiap-siap untuk floating minus itu aja sih ya. Tapi kalau teman-teman sangat yakin dengan saham semen, wah cerah, nanti ada IKN segala macam ya di hold saja ya. Teman-teman harus siap dengan floating minus yang berkepanjangan di saham SMGR ini. Oke, jadi sudah dibahas teman-teman ya untuk SMGR yang sudah di request tadi kenapa turun. Saya sendiri kesulitan ya. Kita bisa menyalahkan valuasinya yang mungkin sudah memang kemahalan lah ya dibandingkan dengan kinerjanya. Kemudian kita sudah cek tadi siapa yang uh, membuang barang atau yang menurunkan harganya ya, dan apa yang harus kita lakukan tadi, apakah harga saat ini sudah saatnya beli, dan jawabannya belum ya teman-teman ya, belum. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video ini ya teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.